wabarakatuh. Dan Panglima Bangsa Tulungagung Insinyur Sukriston beserta sang putri, tuan putri Mbak Monis yang sudah melalang dunia. Kita akan ngangsu pencerahan nimbo kepada sang Panglima dan putrinya terkait anugerah bagi bangsa Indonesia, khususnya manusia yang dihidupkan di daerah tropis dengan anugerah terbesar dan sangat primer, yakni tumbuhan. Segala macam tumbuhan, hewan, air, angin yang itu menjadi kebutuhan pokok untuk kehidupan. Kita sehebat manusia apapun, fisik manusia, kalau tidak makan, tidak minum, tidak bernapas, akan lemas dan tentunya mati. Indonesia dengan botaninya, ilmu tumbuhan, dengan tumbuh-tumbuhannya tentunya menghasilkan oksigen. Kita akan menjadi bugar apabila asupan oksigen itu mencukupi dan bersih. Nah, untuk itu kita menstudi bandingkan bagaimana Indonesia dengan semua anugerahnya dengan yang di Eropa. Tentunya Tuan Putri Monis, silakan. Jawabannya nih kalau di kualitas oksigen Ivan. Ya, tentang anugerah keanekaragaman ciptaan Tuhan yang di sana dengan yang di kita Jawa Indonesia. Kalau yang dari tropis tentunya di sini itu biodiversity-nya kan nomor 2 terbesar setelah Amazon. Jadi ya keragamannya itu luar biasa kalau dibandingkan dengan yang meskipun 4 musim tetap saja di sini dari hutan hujan tropis itu varietasnya itu lebih beragam. Jadi itu sebenarnya juga menunjukkan bagaimana nanti manusia, sifat-sifat manusia yang tinggal di ekosistemnya, bagaimana beragamnya itu mungkin ya ada ada hubungannya gitu. Bahwa akhirnya ya Indonesia dengan ya kita tahu sendiri ragamnya gaya hidup akhirnya menjadi kemudian budayanya itu masing-masing itu juga beragam, seperti juga tanahnya yang menghasilkan tumbuh-tumbuhannya juga beragam. Jadi sambung saja sebenarnya sama gitu. Kalau yang dibandingkan, kalau hubungannya dengan kualitas, sebenarnya dengan kualitas udaranya yang tadi bahwa oksigen itu penting. Kebetulan kalau pas di Italia itu saya tinggal di dekat National Park, jadi dekat Taman Nasional, yang di sana memang Taman Nasional yang waktu itu terdeteksi tingkat oksigennya itu terbaik se-Eropa. Kok bisa seperti itu? Sebenarnya ya karena perlindungan sih. Jadi memang di sana itu dijaga. Dan uniknya yang di daerah Eropa sekarang, Prancis, Italia, Spanyol, ini mulai beberapa tahun terakhir jumlah hutannya itu malah meluas. Kan lucu. Jadi jumlah yang terdeteksi sebagai hutan itu malah meluas. Kok bisa jumlah hutannya jadi meluas? Mungkin karena banyak yang ya beberapa puluh tahun terakhir banyak migrasi, banyak ke Eropa, banyak ke Amerika dari Eropa, terus kemudian banyak desa-desa yang tidak tadi perkebunan kemudian sudah menjadi hutan lagi. Jadi lucunya di sana sedang ada seperti itu. Jadi unik alamiah gitu ya. Iya, secara alamiah. Jadi kemarin kok bisa hutannya jadi bertambah. Kalau tingkat luasnya dan gerakannya yang unik lagi, bukan unik di sini juga sedang seperti itu. Anak-anak muda generasi setelah boomers, jadi anak-anak generasi milenial, Gen Z itu mereka cenderung ke pertanian. Dulu gitu ya? Iya,
balik ke pertanian. Jadi teman-teman saya itu para sudah PhD, sudah master gitu, kembali lagi ke pertanian, dan yang diurusi adalah pertanian organik. Dia mencari teknik-teknik dari kakeknya dulu. Jadi bukan bapak ibunya dulu boomers, mereka kerja di kantoran pendidikan begini kerja di pabrik-pabrik Fiat, pabrik-pabrik terkenal ya di Italia. Tapi anak-anaknya itu kemudian malah justru nyari dari mbahnya. Yang melatar belakangnya kira-kira apa? Pertama mungkin karena ekonomi. Jadi kalau di sana pembangunan itu kan sudah sangat maju, terus kemudian ada penurunan produksi. Jadi sempat mengalami krisis tahun sama dengan di sini. Tahun 2000 juga mengalami krisis, 2000-an, 2008. Terus kemudian tingkat produksi akhirnya menurun, dan tingkat pekerjaan juga seperti itu. Tapi mereka sedang mencari sesuatu yang berbeda, terutama keseimbangan hidup. Nah itu baru alasan yang Fabria. Secara ekonomi Gombeson itu kan ingin memenuhi kebutuhan. Apabila kebutuhan belum terpenuhi kan terus untuk mencari pemenuhannya. Dari sana untuk industri kan sudah pasca. Iya. Seperti di Indonesia ini, menurut di sana mungkin sekitar tahun 70-an, jadi belum mengalami boomnya. Di sana belum mengalami boom ketika tahun 70-an, 80. Jadi 60 kan mulai, terus kemudian 70, 80-an mereka produksi besar-besaran. Di sana mengalami ya boom ekonomi istilahnya. Boom ekonomi itu kemudian kan mengalami penurunan. Nah di saat itulah kemudian generasi berikutnya mulai merasa ada kebimbangan, apakah harus melanjutkan yang seperti dulu atau mencari alternatif lain. Karena kalau yang seperti dulu dilanjutkan, yang sedang dipertaruhkan adalah keseimbangan alam. Produksi yang terlalu banyak kan menurut alamnya terlalu cepat. Akhirnya dari situ mereka mempelajari ya, menjadi environmentalis, terus kemudian menjadi ahli lingkungan, menjadi pertanian juga. Mereka bagaimana sebenarnya permakultur tadi itu, yang bagaimana permakultur itu ya konsep bagaimana hidup dan berkesinambungan dengan alam yang tidak berlebihan, bagaimana semuanya bisa ya memenuhi kebutuhan sendiri sebenarnya secara ketahanan baik ketahanan pangannya juga, jadi juga pemenuhan gizi dari lingkungan sendiri. Jadi seperti itu teman-teman di sana. Itu ada hubungannya juga dengan jumlah yang naik tadi itu ininya. Tapi kualitas air di sana bagus. Jadi misalnya kita pergi dari satu kota ke kota lain ya gitu sebenarnya, atau kecamatan lain, terus melewati ada fontana itu seperti sumber air, tapi yang sudah di keran-keran zaman dulu, mungkin sudah ratusan juga tahun. Jadi gratis, jadi bawa si mobil itu sering bawa botol-botol besar-besar, memang dibawa untuk kemudian pulang. Jadi itu biasa banget. Dan bisa langsung diminum. Jadi kalau misalnya kita dari sini menuju ke Bandung misalnya ya, itu ada beberapa fontana yang mereka itu sudah hafal kalau rasanya di sana seperti apa, dan itu gratis. Betapa menyenangkan kalau Indonesia ya seperti itu. Itu kalau airnya air alami. Air alami dari sumber air di titik-titik tertentu itu. Kalau di kita di Indonesia kan tak terbatas sinar matahari. Nah terkait dengan itu Mbak Manis, yang di sana ada musim salju. Iya, Bagaimana optimasi orang-orang Eropa sebelum musim salju datang?
Kalau kebetulan sih saya itu di Eropa tapi di selatan. Jadi kalau misalnya di utara itu akan lebih parah musim dinginnya karena lebih panjang. Kalau di Eropa, di selatan ya sekitar 4 bulanan, mulai dari musim gugurnya itu di Oktober itu sampai kemudian bulan akhir Februari. Kalau di daerah Italia sudah mulai, kadang sudah berbunga-bunga itu sudah mulai, atau matahari sudah mulai terbit. Jadi iya. Tapi kalau dibandingkan sama-sama Februari, kalau misalnya kita ke Belanda atau kita ke Swedia, wah sih di sana masih salju, masih es. Dengan adanya 4 musim yang di sana, khususnya ketika musim salju, cadong pangan secara nasional di negara-negara apa bisa mandiri dari negara masing-masing? Mereka kalau ya masih, karena kan ada, mereka punya dari dulu juga mengerti bagaimana tekniknya untuk mengamankan, menyimpan dan secara tradisional. Jadi sudah tradisi dari dulu, bagaimana mengeringkan, bagaimana memasukkan itu yang tadinya musim adanya, misalnya tumbuh-tumbuhan di musim semi, bagaimana menyimpan sampai musim dingin. Itu kan dimasukkan di olive oil gitu, di minyak zaitun. Itu kan konservasinya mereka sudah tahu tekniknya itu. Bahkan ketika musim panas, persiapan untuk musim dingin. Jadi saya pernah ngikutin di rumahnya nenek temen gitu, itu membuat saus dari tomat, tapi tomatnya khusus. Yang tomatnya itu namanya, jadi lupa saya. Tomatnya itu panjang-panjang, itu memang dibuat khusus untuk pasta, ya saus pasta. Jadi Marziano, saus tomatnya itu Marziano itu membuatnya satu keluarga itu aja ada 400 kilo. Untuk dibuat tong, seperti tong gitu, kalau kita jadi benar-benar. Jadi satu keluarga ngumpul di rumah mbah gitu, keluarga besar, jadi membuat itu terus sampai dari pagi sampai malam itu biasanya. Terus nanti dimasukkan, setelah jadi sausnya itu dimasukkan ke dalam botol-botol. Nah, botol-botolnya itu nanti setengah ini kayak direbus gitu, jadi supaya dia diawetkan alami, jadi tidak memakai pengawet sama sekali. Itu nanti setelah sudah jadi itu di botol-botol yang sudah dibersihkan, dipanaskan kan, jadi sudah ada desinfektannya. Kemudian nanti dibagi ke keluarga itu, dibawa pulang masing-masing ke cucunya, anaknya gitu. Jadi itu untuk box gitu. Jadi nanti itu persiapan ketika membuat sup musim dingin. Jadi itu saus. Jadi kan kalau mereka misalnya daging atau kacang-kacangan itu, terus untuk sausnya itu dipakai untuk itu. Jadi mereka tetap mendapatkan dari musim panas, kemudian bagaimana diawetkan dengan cara tradisional itu untuk persiapan musim dingin. Kalau di sana seperti itu, jadi mengerti mengeringkan juga sampai kulit jeruk aja ya, karena organik itu mereka misalnya